Tabea supadarame, nalo sumabu sumangkala, suba suruata suarimboim padona. Segala puji kepada Allah di tempat yang maha tinggi, Tuhan di tahtanya yang kudus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, suatu kebahagiaan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro, dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di sepanjang minggu ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang telah memelihara kami sampai saat ini. Terlebih kami umat-umat-Mu di tanah Porodisa, saat ini kami masih dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, saat ini dalam perjumpaan ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu dalam renungan harian keluarga Tantiro. Tuhan, tolonglah kami sekalian, agar kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam perjumpaan ini mari kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita sepanjang minggu ini, yaitu dalam Sakarya 9 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi, Sakarya 9 ayat 1 sampai ayat 11 sampai 17, dan yang menjadi pokok renungan yang akan menjadi pembacaan kita atau topik kita saat ini diambil pada bagian ayat yang ke-15 sampai 16, berkata demikian. Tuhan Allah semesta akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabiskan dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimana bangsa Israel sesudah pembuangan dari Babel. 70 tahun mereka dalam pembuangan, hidup menderita, dan juga umat yang tinggal atau umat yang sisa di Israel juga hidup dalam penderitaan. Namun Tuhan menjanjikan pemulihan. Dan dalam bagian firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana masa depan Israel setelah terserak dari pembuangan ke Babel, bahwa mereka ada harapan. Allah berjanji untuk memulihkan mereka dengan berkat ganda karena semua penderitaan yang mereka alami selama 70 tahun di pembuangan. Yunani menjadi terkemuka pada tahun 480 sampai 479 sebelum Masehi ketika mengalahkan Ahasveros. Dan Bapak sekalian, setelah Israel pulang dari pembuangan ke Babel, di mana mereka membangun kembali bait Allah, mereka dipulihkan dan dikumpulkan kembali, keselamatan Allah akan mencapai puncaknya atau klimaksnya ketika Ia menyerahkan Israel kawanan dombanya, atau menyerahkan Israel umatnya menjadi umat kesayangannya, dan keselamatan mereka akan menjadi pekerjaan yang paling utama, yang diutamakan Allah, yang ditinggikan sehingga dapat dilihat oleh seluruh dunia. Seluruh dunia akan melihat bagaimana penyelamatan Allah bagi umat Israel. Bapak Ibu sekalian, semua yang dilakukan Allah bagi umatnya mencerminkan kemurahan dan keindahan kekudusannya.
Allah Maha Kudus, Maha Murah dan Penyayang, memulihkan bangsa Israel setelah mereka tercerai-berai, setelah mereka dibuang dari negerinya sendiri, dan mereka setelah 70 tahun di pembuangan di Babel. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengembalikan mereka ke tanah mereka, dan di situ Tuhan menjadikan mereka bangsa yang selamat, sentosa, dan damai. Bapak sekalian, bagaimanakah dengan konteks kita, umat Tuhan di tanah Porodisa ini? Umat Tuhan, jemaat Germita di tanah Porodisa ini. Apakah kondisi yang dialami umat Israel terserak, terbuang, bahkan bisa dikatakan seperti terjajah di negeri sendiri? Itu pun kita alami. Atau mungkin saat ini dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, berjemaat dan masyarakat, mengalami himpitan-himpitan, penderitaan-penderitaan seperti umat Israel waktu mereka dibuang. Bapak sekalian, mari kita renungkan. Jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, baik karena himpitan ekonomi, himpitan kehidupan, kebutuhan kehidupan sehari-hari, pergumulan dalam pelayanan kita, pergumulan dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintah, bahkan mungkin di tahun ini tahun politik, mungkinkah ada hal-hal yang membuat kita tertekan? Yakinlah bahwa Allah akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ada janji keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita jika kita bersama-sama mencari Tuhan, memuliakan namanya. Karena itu saudara sekalian, kembalilah kepadanya, cari Tuhan dan berjalan bersamanya. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami akan kasih Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, pengasih dan penyayang, tidak membiarkan umatnya dalam penderitaan, tidak membiarkan umatnya selalu dalam tekanan dan permasalahan, tapi senantiasa memberi jalan keluar. Karena itu Bapa, tolonglah kami sekalian, umat-Mu yang ada di tanah Porodisa ini. Mereka dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar. Bila mereka dalam tekanan, berikanlah kebebasan. Terlebih di tahun politik ini, biar kami hidup rukun dan damai, dan menjalankan dan merayakan pesta demokrasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Allah memberkati umat-Mu yang ada di tanah Porodisa, terlebih umat Germita dimanapun mereka berada, dari Tinonda sampai Pembaru, bahkan di luar Talaut, di Manado, Bitung, bahkan di Jakarta. Tuhan memberkati. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan harian keluarga Tantiro, dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada saudara yang lain. Tuhan memberkati. Tabea Supadarame Pariama.